هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu kesalahan-kesalahan kaum muslimin ya pada salat-salat mereka, karya Fadilatul Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullahu ta'ala, salah satu ulama di Syam, murid dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir ya, di Rabu malam Kamis pekan keempat itu, kita sudah bahas tentang kesalahan kaum muslimin pada persepsi mereka bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib bagi kaum muslimin yang laki-laki, padahal pendapat yang tentunya lebih rajih dan sahih ya, walaupun ada khilaf ulama dalam hal ini, tetapi karena betapa banyak dalil yang menunjukkan perintah dan ancaman ya, perintah Nabi untuk sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki dan ancaman yang begitu berat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih rajih dan sahih hukum sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu ain bagi kaum laki-laki kecuali jika ada uzur. Nah, sekarang kita bahas atau masuk ke fasal yang kelima, yaitu tentang jima'u akhta'il musallin ba'da salat. Ya, kumpulan kesalahan-kesalahan kaum muslimin yang salat ya, yaitu kesalahan yang terjadi ba'da salat. Ya, setelah salam dari salat. Baik itu jama'atan kanat am munfaridatan, baik itu salatnya salat berjamaah atau salat sendiri. Dan di sini ada 6 pembahasan. Kita sebutkan dulu secara global. Yang pertama adalah akhta'ul musallina fis salam. Akhta'ul musallina fis salam wal musafahati, yaitu kesalahan kaum muslimin ya setelah salam dan masalah bersalam-salaman ya setelah salat. Di sini berarti harus kita bedakan antara dua hal. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum, nah itu apakah setelah sholat itu dianjurkan? Dan yang kedua, bersalam-salaman ya, tangan dengan tangan, musafahah. Nah, ini juga pembahasan akan dibahas, dan ini termasuk kesalahan kaum muslimin ya, salam-salaman setelah salam, bersalam-salaman setelah salam dari sholat. Bahkan ada yang habis salam dari sholat juga mengucapkan salam lagi ya, seolah baru ketemu, kemudian sambil bersalam-salaman. Nah, ini kesalahan nanti dibahas. Yang kedua yaitu akhta'ul musallina fit tasbih, kesalahan kaum muslimin yang sholat dalam tasbih. Tasbih itu maksudnya berzikir ya, berzikir setelah sholat. Di antaranya apa saja ini? Di sini ada sub-sub bahasan lagi yang banyak terjadi kesalahan pada kaum muslimin, yaitu tarkut tasbihi
duburus salawati wal istighali bid-du'a. Ada yang enggak berzikir, tidak bertasbih setelah selesai salam itu, tapi malah sibuk langsung berdoa, mengangkat tangan. Padahal ya yang benar berzikir, ya zikir-zikir salat adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga khurujul ma'mum wan sirafuhu qabla intiqalil imami 'anil qiblah. Si makmum ini langsung buru-buru keluar, ya, berpaling keluar masjid meninggalkan tempatnya padahal imam belum balik dari arah kiblat. Ya, imam masih begitu posisinya, berarti habis salam langsung kabur, ya. Nah, ini kesalahan kaum muslimin setelah salam. Kemudian apalagi al-waslu bainal fardhati wan nafli. Ada yang langsung habis salam itu berdiri lagi sholat sunnah ba'diyah. Langsung. Padahal kan sunnahnya apa? Habis salam itu berzikir, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, gitu dan seterusnya. Ini enggak ada, bahkan banyak ya kaum muslimin yang langsung berdiri lagi sholat sunnah ba'diyah. Kemudian juga ada yang at-tasbih bishimal was-subhati. Bertasbihnya, berzikirnya pakai tangan kiri, sudah begitu pakai tasbih itu yang bulat-bulat disusun itu. Itu kesalahan kaum muslimin. Yang kedua. Yang ketiga, ini kita sebutkan judul-judulnya secara global dulu, yaitu as-sujudu lid-du'ai ba'dal faraghi minas shalah. Jadi habis salat itu, habis salam kanan kiri langsung sujud lagi. Maksudnya berdoa. Nah, ini juga salah, tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, as-samru ba'da salatil isya, yaitu ngobrol-ngobrol atau begadangnya sampai malam, ya, setelah salat isya. Yang kelima, at-tasbihul jama'i wa tashwishu 'alal musallin, yaitu berzikir jamaah, ya, sama-sama dengan suara yang keras dipimpin oleh imam tersebut. Wa tashwish, akhirnya mentashwish, ya, membuat keributan, kegaduhan bagi orang-orang yang sholat sunnah, ba'diyah, atau mungkin orang yang baru datang masbuk, ya. Dan yang keenam, yang terakhir di fasal kelima ini adalah al-mururu baina yadayil musallin, yaitu sengaja lewat, ya, di depan orang yang sedang sholat. Nah, kita mulai satu-satu. Yang pertama tadi adalah akhtaul musallina fis salami wal musafah, yaitu kesalahan orang yang sholat, ya, dalam masalah salam, yaitu mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Kita bahas dulu hukum asli dan hukum asal mengucapkan salam dan bersalam-salaman itu sebetulnya bagaimana. Nah, ini dibawakan di sini cukup banyak dalil, ya, tentang dianjurkannya, disunnahkannya kalau kita ketemu sesama kaum muslimin itu saling mengucapkan salam. Yang satu kalau sudah mengucapkan salam, yang satunya menjawab, kemudian bersalam-salaman. Ini yang memang sunnah dimanapun dan kapanpun, ya. Dan tentunya bersalam-salaman ini sesama jenis, ya, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Bahkan kalau sudah lama nggak ketemuan, boleh lebih dari sekedar bersalam-salaman, yaitu berpelukan boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di antara dalilnya pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya, maksudnya saudara se-Islam, ya, seiman, maka falyusallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya.
Ini lebih bagus ya. Ini satu-satunya ibadah sunnah yang lebih baik daripada ibadah wajib itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi yang mengucapkan yang sunnah ini lebih baik daripada yang wajib. Karena dia lebih dulu. فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. Kalau misalkan sudah ketemuan ya, salam, Masya Allah, saling salam ya, satu memberi salam, satu menjawab, terus mereka berdua berjalan, terus terpisahkan oleh pohon misalnya, au jidar atau tembok, au hajar atau terpisahkan oleh batu. Kemudian kan ketemuan lagi tuh, cuman kepisah sama batang pohon aja, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi. Masya Allah. Fal yusallim alaihi aidan. Fal yusallim alaihi aidan. Maka ucapkan salam lagi, tidak masalah. Dan ini Masya Allah, Anda dapat cerita dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah ya, yang sering datang ke Istiqlal beberapa tahun yang lalu ya. Syekh Abdul Razak juga dosen pembimbingnya Ustaz Firanda, hafizahullah. Itu beliau menceritakan tentang waktu di zaman Syekh Al-Albani masih di Islamic University of Madinah, masih di UIM ya, masih di Jamiah Islamiyah, tahun 70 sekian ya. Nah itu Syekh Abdul Razak itu ketemu sama Syekh Al-Albani di satu acara Ma'arad Al-Kutub ya, pameran kitab, dipamerkan dan dijual. Nah itu ketemu Syekh Abdul Razak, salaman, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam, insyaallah. Terus mereka berdua berjalan, kepisah sama tiang ya, booth itu, kitab-kitab itu ya, cuma tiang doang, tiang. Terus kan ketemu lagi, Syekh Albani ucapkan salam, Assalamualaikum. Terus jalan kepisah sama tiang lagi, ketemu lagi, salam lagi Syekh Albani. Syekh Abdul Razak keder, Syekh, kan kita dari tadi samaan terus ya, berjalan. Kok antum ngucapin salam terus nih, ada apa? Ya, akhirnya dikasih tahu hadis ini, Masya Allah. Diberitahukan hadis yang mulia ini, hadis Abu Hurairah. Dari situlah kata Syekh Abdul Razak, saya tahu ya bahwa dari disyariatkan bagi siapapun muslim, muslimah ketemu sesama ya, mengucapkan salam, kemudian mereka misalkan bersama-sama dan hanya terpisahkan dengan tadi itu dalam hadis, fa'in halat bainahuma syajarah, terpisahkan pohon, atau jidar atau tembok ya, tiang, atau hajar atau batu, summa laqiyahu, kemudian ketemuan lagi, maka falyusallim alaihi aidan, salam lagi nama salam. Dan ini hukumnya sunnah. Yang barangkali antum baru dengar masalah ini, betul tidak? Ya? Jadi ketemu lagi, jangankan kepisah lama ya, cuman kepisah sama apa? Sama pohon, sama tembok, sama tiang saja, dianjurkan lagi untuk apa? Mengucapkan salam kembali. Masya Allah. Fi hadzal hadis, kesimpulan dari hadis ini apa? Kata Syekh masyhur ya, penulis kitab ini, amaruhu sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, amruhu sallallahu alaihi wasallam lil muslimin bi an yusallima ahaduhum ala akhihi muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum muslimin agar ya seorang muslim memberi salam ya kalau ketemu sesama saudara muslim yang lainnya. Idza laqiyahu lima fihi min jam'i syamli, karena jelas ya dampak positifnya itu, efek bagusnya bisa dirasakan apa? Jam'i syaml, merasa persatuan yang tinggi. Wa nafil bughdi, menghilangkan ya kebencian dalam hati. Wa jalbil mahabbah, dan mendatangkan ya kecintaan sesama kaum muslimin. Ya walaupun ini tidak syak lagi hukumnya sunnah, tidak sampai wajib ya. Wal amru fi hadzal hadits innama huwa lil istihbab, bima'na annahu lil hathi wan nadbi wa laysa biwajib. Jadi ini untuk anjuran dan bukan wajib. Tapi kalau sunnah ya sebaiknya berarti di apa? Dikerjakan, bukan ditinggalkan. Supaya apa? Supaya dapat
pahala. Jangan kebalik ya, kebanyakan persepsi kaum muslimin sekarang itu kalau sunnah tuh mereka malah bilangnya cuma sunnah. Jadi seolah ya ditinggalkan saja. Giliran yang makruh ini kan cuma makruh aja. Malah diapain? Dikerjakan. Ini terbalik ya, ini pemahaman dan persepsi yang terbalik. Justru sunnah kerjakan supaya dapat pahala, dan justru makruh tinggalkan supaya dapat pahala juga. Wal amru fi hadzal hadits innama huwa lil istinaf. Wala farqa fi dzalika baina man, dan hadis ini tidak membedakannya dari Nabi SAW ya, dimanapun ketemu, baik itu di masjid atau di luar masjid atau di mana saja. Bal dallati sunnatus sahihatu ala masyru'iyyati salam ala man fil masjid ya. Jadi di mana saja, tapi ada ya sunnah-sunnah yang sahihah yang secara khusus menerangkan orang hendaknya mengucapkan salam ketika masuk masjid. Ketika tahu ada orang-orang di dalam masjid, maka sunnahnya itu ketika masuk masjid mengucapkan salam. Sawa'un kana fi salatin am, bahkan orang-orang di dalam masjid tersebut sedang pada salat ataupun tidak. Nah itu lihat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini hadis juga sahih dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain. Yaitu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Ini hadis ini dikenal dengan hadis sahabat Ansor yang mengucapkan salam ketika Nabi sholat di dalam Masjid Quba. Padahal mereka tahu Nabi sedang sholat. Suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju ke Quba, ya, ke Masjid Quba, yusalli fi, untuk sholat di situ. Faja'atul Ansor. Nah, tidak lama Nabi sedang sholat itu, orang-orang sahabat Ansor masuk ke masjid. Fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW sementara Rasul sedang apa tadi? Salat. Sedang salat. Nah, terus kata Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, qala faqultu li Bilal. Saya tanya kepada Bilal. Bilal termasuk salah satu mereka. Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihi? Ya, bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salamnya? Kan beliau sedang apa tadi? Salat. Hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Nah, sama Bilal dikasih tahu, qal yaqulu hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far bin Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Jadi cara menjawab salamnya orang yang sedang salat itu, kalau ada yang salam, dia nggak jawab waalaikumsalam, tidak, tapi pakai isyarat tangannya. Tangan kanannya itu cukup dikedepankan, bagian telapaknya menghadap ke bawah dan punggungnya menghadap ke mana? Ke atas atau ke langit. Begitu caranya. Dan ini dipraktekkan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Ishaq bin Rahuya. Ya. Sebagaimana pertanyaan Al-Imam Al-Marwazi kepada Imam Ahmad. Imam Marwazi, muridnya Imam Ahmad, nanya kepada Imam Ahmad, yusallimu alal qaum wa hum fis shalah? Bolehkah kita mengucapkan salam ya kepada kaum, suatu kaum yang mereka sedang pada sholat? Lalu kata Imam Ahmad, na'am. Apa na'am artinya? Iya, boleh. Lalu Imam Ahmad fadzakara qissata Bilal. Imam Ahmad menyebut kisah Bilal ketika ditanya sama Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar nanya kepada Bilal, kaifa kana yarud? Bagaimana Nabi menjawab salamnya? Lalu dicontohkan sama yakni Bilal, kana yushir, memberikan isyarat, dan seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, ya, telapak tangan yang menghadap ke bawah dan punggung tangannya menghadap ke langit. Jadi cuma dikedepankan begitu saja. Itu cara menjawab salam
sementara kita sedang apa? Sholat. Begitu. Nah, semua ini ya ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah adalah tentang pensyariatan salam kalau kita ketemu sesama kaum muslimin, baik ketemu di jalan, di masjid, bahkan muslim yang kita tahu dia sedang sholat. Ya. Jadi disyariatkan mengucapkan salam. Dan sebetulnya masih banyak lagi ya dibawakan hadis-hadis yang lain. Ya. Seperti misalkan hadis al-musi salatahu, hadis sahabat yang sholatnya jelek itu. Itu kan kisahnya Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian baru setelah Nabi selesai sholat ada sahabat yang baru masuk masjid sholat juga, tapi sholatnya ngebut, sholatnya balap sekali. Ya, terus baru sahabat tadi mengucapkan salam kepada Nabi. Nah ini menunjukkan bahwa sahabat itu dia baru ketemu Nabi dan mengucapkan salam, dan Nabi sudah sholat. Ini juga dalil bahwa mengucapkan salam bagi orang yang baru ketemu, di mana saja, di masjid, di mana saja, habis sholat, setelah sholat, sebelumnya, kalau baru ketemu disyariatkan mengucapkan salam. Tapi kan Nabi langsung perintahkan sahabat yang sholatnya balap tadi untuk ulangi lagi. Fasallama ala Rasulullah farada Rasulullah faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sana, sholat yang tadi sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian balik lagi, sholat lagi sampai berapa kali? 3 kali. Sampai 3 kali sholatnya begitu aja. Jelek sholatnya. Makanya disebut dengan hadithul musi'i sholatahu. Hadis sahabat yang jelek sholatnya. Sampai nyerah akhirnya pas yang ketiga kali, ya, yang ketiga kali nyerah, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik sholat dari itu yang tadi saya lakukan. Ya, akhirnya sahabat tadi mengatakan fa'allimni, ajarkan saya ya Rasulullah. Diajarkan. Nah ini poinnya adalah tentang masalah salamnya ya. Sahabat tadi mengucapkan berkali-kali salam. Ya, habis ngulangi sholatnya, datang salam lagi, salam sama Nabi, disuruh balik lagi sholat, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Jadi di sini hukum asal disebutnya walhasil, jadi kesimpulannya, anna salam wal muslafah takunu indal qudum wahal al-iftiraq, dan sebetulnya banyak disebut ya dalil-dalil. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa salam dan bersalam-salaman ya ikhwan fillah, tadi Anda sudah jelaskannya, salam itu mengucapkannya ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Musafahah itu salaman-salaman ya, pakai tangan itu semua disyariatkan ketika ketemuan, indal qudum, ketika bertemu, dan juga ketika iftiraq, ketika pisahan, mau pamitan, mau pisahan, salaman lagi nama salam. Ya walaupun ketemuannya walau kana yasir, sebentar saja. Dan ini sawa'un kana fil masjid am kharijahu. Itu kesimpulannya. Dilakukan di dalam masjid ataupun di tempat mana saja di luar masjid. Nah, permasalahannya baru masuk ke kesalahan di sini, masuk ke kesalahan kaum muslimin terkait dengan pembahasan kitab, yaitu salamannya atau mengucapkan salamnya itu habis selesai sholat langsung. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, terus pada salaman lagi, bahkan mengucapkan salam juga. Padahal baru aja apa? Selesai sholat, dan selesai sholatnya juga mengucapkan apa? Salam juga. Nah di sini dikatakan, walakin al-amr alladhi yusabu lahu, akan tetapi perkara yang amat disesalkan atau disayangkan ya, kesalahan yang terjadi pada kaum muslimin, annaka tusallimu ala rajuli inda liqa'ika ba'da shalah. Justru mengucapkan salamnya itu kok habis selesai salam dari sholat. Itu pun salah ya. Yang pertama duluan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, terus yang jawabnya bukan jawab waalaikumsalam tapi menjawab
taqabbalallah. Apa jawabannya? Taqabbalallah itu apa artinya? Semoga Allah menerima. Menerima apa maksudnya? Ibadah sholat kita, begitu maksudnya. Nah ini nih salah. Ya. Yang seperti ini adalah keliru dan salah. Padahal kan pertama ya, kalau memang baru ketemuan ya tidak masalah. Tapi ini sudah ketemu sebelum sholat. Lalu mengucapkan salam lagi dan jawabnya bukan Waalaikumsalam warahmatullahi, tapi malah taqabbalallah. Dan ini salah, menyalahi firman Allah di surat An-Nisa ayat 86 yang berbunyi di sini Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasib. Apabila kalian diucapkan, disampaikan salam, maka balaslah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, atau minimal apa, aw rudduha, atau balas semisal. Ya, itu cara dan adab menjawab salam. Ya, jadi kalau misalnya kita disalamin ya, diucapkan salam, assalamualaikum, sebaiknya kita jawab lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi, atau minimal sekali waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan salamnya assalamualaikum warahmatullahi, ya kita minimal banget waalaikumsalam warahmatullahi juga, bahkan ditambah wabarakatuh. Nah kalau dia mengucapkan salamnya apalagi sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawabnya bagaimana? Minimal sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan satu riwayat mengatakan kalau bisa kan lebih baik, berarti ditambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Insyaallah. Karena Allah berfirman fahayyu bi ahsana minha, balaslah, jawablah dengan yang lebih baik atau minimalnya aurudduha, semisal. Nah, itu harusnya begitu, bukan malah menjawabnya taqabbalallah. Barangkali kita juga baru tahu ya, ada nggak di Indonesia bid'ah begitu ya? Kayaknya sih cuma salam-salaman aja sih, nggak pada mengucapkan salam. Ya, tapi ya salah juga. Itu pengucapan, dari sisi pengucapan salah. Iya. Kemudian bersalam-salamannya juga ini salah juga, karena tidak ada satu riwayat pun para sahabat dan para salafus saleh bersalam-salaman pakai tangan mereka setelah selesai salam dari sholat. Disebutnya oleh Syekh masyhur ya, dan beliau menukilkan juga dari sebagian kitab ya, bahwa walam na'lam an ahadin minas sahabati awis salafis salih, kita ini nggak pernah tahu dari seorang pun sahabat ataupun para salafus salih radhiyallahu anhum ya, annahum kanu idza faragu min salatihim, yaitu tentang riwayat setelah mereka itu habis selesai dari salat mereka, lalu iltafata ahaduhum an yaminihi wa shimalihi, masing-masing dari mereka pada menoleh ke kanan dan ke kiri mereka, lalu musafihan man haulahu, lalu bersalam-salaman baik di kanan, di kiri, di depannya, di belakangnya. Nah ini tidak ada satu riwayat pun ya, mubarikan laku biqaulihi biqabulis shalah, atau sambil mengucapkan salam tadi terus dijawab dengan taqabbalallah, ini tidak ada satu riwayat pun. Walau fa'ala dzalika ahadun minhum lanuqila ilaina, tandanya itu dilakukan oleh mereka, pastilah ada hadis yang dinukilkan kepada kita, walau bisanadin dhaif, walaupun sanad hadisnya apa? Dhaif, lemah. Ya, jadi mana dalilnya? Apa-apalah hadis dhaif sini, coba mana dalilnya? Yang dhaif saja tidak ada, begitu. Wala naqalahu lana ahlul ilmi, dan pastilah sudah dinukilkan oleh para ahlul ilmi, para ulama, alladzina khadu fi kulli bahrin, yang mereka tentunya mengilmui ya masalah ini, Allah subhanahu dan seterusnya dan seterusnya. Intinya tidak ada dalil sama sekali dalam hal ini. Adapun fatwa dari para ulama salaf maka banyak, di antaranya dinukilkan di sini
Ya, fatwa dari Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Fatwa Al-Izz bin Abdissalam. Beliau ditanya tentang masalah ini, lalu beliau menjawab, al-musafahatu aqibas subhi wal asri minal bid'ah. Dulu di zaman beliau itu salam-salaman habis sholat, salam-salaman yang terjadi itu terjadinya habis sholat subuh dan asar. Dan ini kata beliau minal bid'ah, termasuk bid'ah. Illa liqadimin yastami'u biman yusafir. Kecuali memang orang baru datang ya, pas ketemuannya habis sholat. Ya ini bukan salam-salaman habis sholat, berarti salam-salamannya karena baru apa? Baru ketemuan. Nggak masalah. Ya. Fa'inal musafahata masyru'atun indal qudum. Karena memang ya bersalam-salaman sama orang yang baru datang, baru ketemu ya disyariatkan kapan. Tapi menyengaja habis salam terus mengucapin assalamualaikum dan bersalam-salaman, inilah yang bid'ah karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang justru dilakukan oleh Nabi, kata beliau, adalah ya tiba ada salat bil adkaril masyru'ah, yaitu Nabi itu nggak ada salam-salam, beliau langsung berzikir dan dimulai oleh beliau dengan yastaghfirullah talatan, istighfar, astagfirullah talatan 3 kali. Tidak ada salam-salaman di situ. Nabi salaman sama Abu Bakar, sama Umar, sama sahabat, tidak ada. Lalu kata Syekh Masyhur, wa idza kanat hadhihi al-bid'atu mahsuratan zaman al-musannif ba'da salatain. Kalau bid'ah ini sudah terjadi di zaman penulis ya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, ya, itu dilakukan setelah 2 sholat tadi, sholat apa dan apa tadi? Subuh dan asar, maka faqad sharat fi zamanina ba'da kulli sholat. Di zaman kita itu makin parah. Setiap habis sholat 5 waktu. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi bid'ahnya makin apa? Ya begitulah sunnatullahnya ya, makin jauh dari zaman Nabi, makin banyak kesesatan. Karena sudah makin dekat dengan kiamat. Karena sebentar lagi kiamat. Ya, nggak tahu, tapi makin dekat yang jelas. Kata para salaf, kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang pasti terjadi, apalagi ada dalilnya, itu berarti dekat. Iya, itu berarti sudah dekat. Adapun fatwa dari para ulama sekarang seperti fatwa dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah, yang sudah meninggal juga. Beliau menjelaskan katsirun minal musallin yamudduna aydiyahum limusafahati man yalihim. Kebanyakan orang yang habis salat itu pada mengulurkan tangan-tangan mereka untuk bersalam-salaman. Wadzalika ba'da as-salami minal fardhati mubasyaratan, langsung mereka kerjakan habis salam. Ya. Wa yad'una biqaulihim, ada di antara mereka yang mengucapkan taqabbalallah. Kemudian apa kata Syekh? Wa hadza bid'atun lam tudqan 'alis salaf. Ini adalah bid'ah tidak pernah dinukilkan riwayatnya dari para salaf. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Al-Imam Al-Laknawi rahimahullah, salah satu ulama India ya di masanya, Imam Al-Laknawi di sini dinukilkan ya dari kitab As-Si'ayah fil Kashfi amma fi Syarh al-Wiqayah, dan beliau termasuk imam bermadhab Hanafi ya, juga sama kurang lebih menjelaskan tentang bid'ahnya ini ya, tentang bid'ah salam-salaman habis sholat, yang justru kata beliau kebanyakan kaum muslimin di negerinya itu malah meninggalkan yang sunnah.
Jadi masuk masjid yang seharusnya salam, mereka nggak pada salam. Tapi giliran habis sholat yang seharusnya tidak ada salam dan tidak ada salam-salaman, mereka pada melakukan. Nah, ini kan berarti balik semua. Ya, ini sudah bel masuk adzan Isya ya. Silahkan muadzin kumandangkan adzan Isya dulu, nanti kita lanjutkan lagi pada adzan Isya insyaallah. Sedikit ya sebelum sholat Isya. Silahkan tafadhol, barakallahu fikum. Baik, baik ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, tentang kesalahan bahkan bid'ahnya bersalaman
salam-salaman atau mengucapkan salam kepada sesama jamaah justru setelah selesai sholat berjamaah. Ini adalah tidak ada dalil atau riwayat sama sekali dari para salafus salih, dari Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Al-Luqnawi tadi, bahwasannya kata beliau ala anna al-fuqaha, semua para ahli fikih minal hanafiyyati wa syafi'iyyati wal malikiyah, baik dari madhab Hanafi atau Syafi'i atau Maliki, sarrahu bi karahatiha wa kauniha bid'ah. Mereka menjelaskan itu adalah bid'ah. Yukrahul musafahatu ba'da salati bi kulli hal. Dibenci bersalam-salaman setelah salat bagaimanapun itu. Lianna sahabata ma safahu ba'da salat. Karena para sahabat tidak bersalam-salaman habis salat. Wali'annaha min sunanir rawafid. Nah, ini yang harus digarisbawahi, bahwa kebiasaan ini termasuk kebiasaannya, sunnahnya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah ternyata. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa huwa min ulama'i Syafi'iyyah, dan beliau termasuk ulama Syafi'iyah juga, ma yaf'aluhu an-nas min al-musafahati ala salawatil khams makruha la aslalaha fi syara'. Apa yang dilakukan oleh orang-orang berupa salam-salaman habis sholat itu, habis sholat yang 5 waktu, adalah semuanya dibenci, makruha di sini karahat tahrim, haram. La aslalaha fi syara'. Ini tidak ada asal usulnya dalam syariat. Demikian pula ulama yang akhir zaman ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dalam as-silsilatus sahihah, beliau mengatakan, wa ammal musafahatu aqibas salawat, adapun bersalam-salaman habis salat, fa bid'atun la syakka fiha. Ini adalah bid'ah, tidak syak lagi. Illa an takuna baina itsnain lam yakuna qad talaqa qabla dzalik. Kecuali memang ketemuannya antara dua orang tersebut baru habis sholat, baru saja ketemu, baru bertemunya itu setelah salam. Kebetulan di sampingnya, oh ini orang sudah lama nggak ketemuan, terus baru ketemunya habis salam dari sholat, maka pada saat itu sudah berbeda sebabnya. Bukan sebabnya habis sholatnya, tapi adalah baru saja ketemuan. Fahiyya sunnah, justru itu adalah sunnah, seperti yang tadi di awal kita jelaskan dalil-dalilnya. Dan yang terakhir sekali dari masalah ini, masalah mengucapkan salam atau salam-salaman habis selesai salat itu, ini kesalahannya dari sisi yang lain juga, yaitu la budda minat tanbih ala annahu la yajuzul muslim an yata'a tasbiha akhihil muslim. Ini mengganggu zikir dan memotong zikir orang yang habis salat. Harusnya dia berzikir kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam. Terus disambar tangannya salat. Jadi kan kadang konsentrasi berzikirnya jadi hilang. Tadi saya itu sampai mana zikir, gara-gara diajak apa? Salaman. Gara-gara diajak salaman. Dan bolehnya memotong zikir orang yang habis salat itu kalau ada sebab yang syar'i. Kalau ada sebab yang syar'i, seperti tadi baru ketemuan, atau dia ingin bertanya sesuatu yang sangat darurat dan urgen, tidak bisa tidak, atau ingin memberikan informasi sesuatu tentang keluarganya dalam bahaya misalnya, maka memotong zikirnya itu sebabnya syar'i. Sebabnya adalah syar'i. Adapun tiba-tiba cuma diajak salam-salaman saja, anil yamin wa anis shimal, dari kanan atau kiri, maka ini adalah
bukan sebab syar'i sama sekali. Ini adalah tadi sudah disebutkan bid'ah. Dan bahkan kalau orang itu punya sikap yang keras, ya bisa marah itu. Kamu mau ngajak-ngajak saya salaman, ya, saya sedang apa? Zikir. Jadi lupa tuh kan saya zikirnya dari sampai mana begitu kan. Nah itu. Ini merusak kekhusyuan dan konsentrasi zikir. Sementara zikir itu kan butuh khusyuk, butuh konsentrasi. Coba aja antum lagi zikir terus tiba-tiba ada orang ngajak ngobrol, ngajak salaman. Bubar itu. Ya, ingatan kita tuh zikirnya sampai mana? Bahkan udah akhirnya nggak jadi zikir sudah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah itu, jadi ini adalah jelas mukhalafatus sunnah disebutkan, ya jelas ini adalah karena memang menyelisih sunnah, makanya banyak dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu cukup banyak. Dan kewajiban orang yang berilmu dalam hal ini menjelaskan. Baik dia berilmu, dia seorang ulama, dia seorang ustadz, atau dia talibul ilmi, tahu ilmunya, maka ketika ada yang salaman tuh dipegang dulu. Pak atau Mas, ya, yang begini nih, ya saya tahu Mas mau berbuat baik, Masya Allah. Ya, di sini disebutkan cara nasihatinya. Ya, tapi yang seperti ini Nabi nggak lakukan, Mas. Nabi tidak melakukan kepada para sahabatnya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Abu Hurairah. Nah, loh Mas tahu dari mana? Iya kan hadis-hadisnya ada. Nabi nggak lakukan itu. Disampaikan apa dengan cara apa? Bil hikmah. Nah, lihat nih, lihat kata Syekh, ya, lakukan bil uslubis salim, dengan metode yang selamat, metode yang baik. Ya, farifku rifku ya duat al-Islam, lakukan dengan rif, dengan santun dan lemah lembut, wahai para duat al-Islam. Jadi kalau kita mau nasihati, jangan langsung tangannya ditepak, ya, ditepis, atau salam-salam. Dia nggak tahu misalkan, ya ini ya antumnya nanti dikeluarkan dari mana? Dari masjid, ya. Ya, kita kebanyakan masjid begitu dan nggak paham, tidak paham terhadap sunnah. Mereka taunya salam-salaman habis selesai sholat itu, ya sunnah itu. Bagus mereka bilang. Karena ketidakpahaman, karena ketidakngertian. Maka kita yang udah ngerti, jelaskannya itu pelan-pelan, baik-baik. Walaupun tidak maslahat saat itu dijelaskan, ya lain waktu nanti. Begitu. Intinya kalau bisa dijelaskan, jelaskan. Wahabibun nasa fikum, bikin orang suka sama kalian, kata Syekh, ya. Dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik, bihusni akhlakikum tamlikuna qulubahum, dengan akhlak yang baik kalian bisa kuasai hati mereka. Ya, kalau begini aja, simpelnya begini, ya, logika mudahnya begini. Kita ini menjalankan syariat Islam yang di tengah-tengah kaum muslimin itu asing dengan syariat ini. Ya, karena memang Nabi bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu dimulai dalam keadaan apa? Asing, aneh. Dan suatu saat di akhir zaman, dan kita ini di akhir-akhir zaman ini akan kembali aneh dan asing. Walaupun Nabi bersabda, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing itu tadi. Ya, kita ini sudah membawa sesuatu yang dianggap asing oleh kebanyakan orang. Maka jangan perberat lagi, jangan perasing lagi dengan uslub, dengan akhlak, metode dakwah kita yang keras dan kasar. Udah makin bubar orang. Ya. Antum nih, setiap hari nyengir di depan masyarakat, setiap hari sampai gigi kering, belum tentu masyarakat terima antum. Betul tidak? Hah? Karena antum aneh sih, Wahabi. Ya, atau apalah, teroris atau apa, pokoknya begitu, ya.
Yang laki-laki Wahabi, yang perempuan Wahumi ya. Begitu. Pokoknya mah. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya yang jenggotan, cingkrang, jidatnya hitam, sesat udah pokoknya. Begitu ya. Yang perempuannya jilbab hitam gede, apalagi pakai cadar, oh ini mah kayak buntelan ini mah ya. Begitu, pokoknya nggak mau tahu mereka. Nah, kitanya kalau diperberat lagi, diperburuk lagi dengan akhlak yang jelek, ya maka makin makin terasing kita. Al-Imam Al-Albani pernah nasihati, ini pernah menasihati, inna hadhihi da'wat as-salafiyah taqila. Sesungguhnya dakwah salaf ini kita mengemban menjalankan Islam yang murni ini berat. Maka apa kata beliau? Fala tazid ya tuqlahu ala tuqli uslubi atau kama qala rahimahullah. Maka jangan kamu tambah beratnya dakwah ini dengan beratnya uslub, metode dan akhlak kamu di tengah-tengah masyarakat. Ya. Udah mah kitanya asing, udah gitu nggak pernah senyum, ya. Mencung saja di tengah-tengah masyarakat. Ya, bagaimana orang? Tadi Anda bilang ya, setiap hari kita nyengir saja belum tentu orang-orang mau apa? Mau terima kita, belum tentu. Belum tentu. Kita tuh senyum terus, belum tentu. Kita kasih hadiah terus ke orang, hadiahnya habis, orangnya nggak ikut kita juga, ya belum tentu karena ya, semua hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menunjukkan saja hidayatul dalalati wal irsyad. Adapun hidayatul taufik, hidayah taufik itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlemah lembutlah kepada sesama kaum muslimin. Dikatakan di sini wa tajiduna minhumul adana saghiyah. Kalau kita insya Allah berakhlak mulia, kita bisa kuasai hati mereka, kita bisa membuat mereka mendengar apa kata ucapan kita, wal qulubul wa'iyah, hati mereka juga bisa menerima. Fa inna tiba'al bashari tanfiru minal unfi wasyiddah. Karena tabiat manusia itu tidak suka diperlakukan keras ataupun tidak baik. Ya, itulah tabiat setiap orang. Ya, sampai situ ikhwan fillah rahimakumullah, baru kesalahan yang pertama setelah sholat yaitu salam-salaman atau mengucapkan salam habis selesai sholat. Ini tidak ada dalil yang sahih dan juga yang dhaif dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pertemuan berikutnya tentang kesalahan pada zikir-zikir sholat, ya, insyaallah. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau antum tanyakan sebelum kita sholat isya, maka dipersilahkan.